Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini kita bisa bertemu di sesi pembelajaran kita, pembelajaran online terkait tentang public speaking online. Tema kita pada siang hari ini kita mengupas tentang bagaimana membangun integritas sebagai seorang pembicara yang autentik. Di sini ada dua hal, teman-teman. Ada dua hal. Yang pertama, membangun integritas. Yang kedua, membangun otentitas kita sebagai seorang pembicara. Sudah sangat sering dikupas di luar sana bahwa menjadi seorang pembicara itu membutuhkan percaya diri, membutuhkan skill public speaking, bagaimana membuka, mengisi, dan menutup. Ditambah dengan latihan, pengalaman, itu merupakan materi yang standar. Nah, di sini kita sampaikan tentang bagaimana sih kita tuh mempengaruhi orang lain melalui integritas. Coba kita perhatikan orang-orang yang berbicara. Beda orang, beda dampak. Beda orang, beda hasil. Ini sudah sangat clear ya. Kita mulai ada 6 langkah bagaimana kita membangun sebuah integritas. Yang pertama, masuk ke dalam sebuah integritas, kita cek dulu keunggulan kita ada di mana. Kelebihan kita ada di mana. Temukan keunggulan Anda, temukan kelebihan Anda. Ada orang-orang tertentu yang memang secara skill jago berbicara. Ada orang-orang yang butuh berlatih, butuh latihan. Ada yang memang skillnya negosiasi, presentasi, jualan, closing. Ada banyak teman-teman. Kita temukan salah satu keunggulan kita di mana. Setelah kita menemukan, kita terima, kita akui, yes, itulah kelebihan kita, keunggulan kita dibanding orang lain. Yang dimaksud dengan unggul itu adalah di atas rata-rata. Kalau orang bicara tentang sebuah skill, sebuah keahlian, orang bisa berbicara, ya semua orang bisa berbicara. Yang membedakan adalah dampak dari yang dia bicarakan. Seberapa banyak orang yang bersedia mendengarkan ketika seseorang berbicara. Termasuk video seperti ini adalah sebuah membangun sebuah integritas, membangun keunggulan. Tinggal kita melihat seberapa banyak video ditonton oleh orang-orang secara online. Apabila orang-orang yang menonton tidak banyak, orang-orang yang menonton sedikit, ada dua hal. Yang pertama karena mereka tidak tahu, yang kedua karena mereka belum menemukan ada unsur penting yang disampaikan dalam suatu video. Nah, saya menemukan bahwa keunggulan ketika seseorang berbicara itu ada pada kemampuan dia mengolah kata-kata. Misalkan kita contohkan satu slide yang di layar seperti ini. Anda punya keunggulan, temukanlah kelebihan. Ilyas Absorbe. Dalam satu slide, orang yang punya keunggulan berbicara, dia bisa menggunakan slide ini, satu tampilan seperti ini, bisa dijabarkan menjadi 5 menit, 10 menit, bahkan 1 jam. Bagaimana caranya? Ya, kita pretelik satu persatu. Misalkan ada orang-orang yang memang jago numerologi, dia akan mengupas tentang 0821 450 2649. Dia akan membaca dari belakang. Apakah nomor ini hoki atau tidak? Misalnya seperti itu. Ini urutannya sudah bagus atau benar. Kemudian public-speaking.id. Seseorang bisa mengulas, oh ini adalah sebuah blog public speaking Indonesia. Blog privat public speaking di Indonesia, blog public speaking online di Indonesia, itu public-speaking.id. Ada tanda hubungnya ya, menghubungkan antara public dan speaking.
Bagaimana kalau tanda hubung dihilangkan? Ya tentu saja yang diklik akan berbeda, karena ini merupakan sebuah alamat. Nomor satu, kenapa ini nomor satu? Ini yang utama, teman-teman. Yang utama untuk membangun sebuah integritas, membangun sebuah otentik dari seorang pribadi, itu seseorang memiliki keunggulan. Karena itu tindakan di nomor satu. Nah, kemudian seperti ini, kita bisa melihat bahwa ada gambar-gambar, misalkan kita sini ya, kenapa ini kok gambarnya ada gambar ilustrasi seperti ini. Nah, tinggal tetapkan teman-teman. Sebuah kelebihan atau keunggulan Anda itu adalah bagaimana Anda melakukan sesuatu yang Anda penuh dengan rasa cinta di sana. Nah, ketika Anda memiliki rasa cinta di sana, Anda berbicara dengan cukup panjang dan sangat lama tidak dibayar pun, maka teman-teman akan bersedia untuk melakukan karena Anda punya rasa cinta di situ. Jadi, temukanlah keunggulan dari teman-teman semua. Nah, bagi teman-teman yang nonton video ini, satu keunggulan Anda, bisa teman-teman tulis, kumpulkan, boleh silahkan Anda WA ke nomor saya juga tidak apa-apa. Ke nomor ini, katakan bahwa Anda mereplay video tutorial pembelajaran saya, public speaking online tentang keunggulan ke nomor ini. Kalau Anda bersedia, kita akan masuk namanya Prasasti Sukses. Itu sebuah program online selama 30 hari, teman-teman. Bagaimana kita membangun sebuah prasasti sukses. Sebagai terapi bisa, sebagai motivasi juga bisa. Yang kedua, untuk membangun sebuah integritas dan otentisitas, otentiknya, kita temukan kelemahan kita itu apa. Bisa jadi orang itu punya kelemahan, misal adalah orang-orang yang susah bangun pagi, atau kelemahan misalkan tidak rapi, selalu telat. Apalagi ya, kelemahan-kelemahan di mana ini menunjukkan ranah-ranah yang butuh perbaikan atau butuh support dari orang lain. Sebagai contoh, ada seseorang yang memang kepribadiannya pribadi yang pemberani, yang langsung siap action. Kelemahannya apa? Sembrono, kurang teliti. Itu satu kelemahan. Atau orang-orang yang sangat teliti, jelimet, dan sangat bagus, tetapi tidak pernah action. Kenapa? Karena terlalu banyak mikir. Jadi tidak pernah melakukan action. Atau orang-orang yang terlalu banyak bicara, terlalu banyak ngomong, tapi nggak jago action juga. Atau orang-orang yang terlalu baik. Ada orang-orang yang dalam hidup ini jual beli dagangan itu, dagangannya habis, uangnya juga habis. Kenapa? Orangnya pemurah, bersedekah, senang berbagi, dikasihkan semuanya, sehingga tidak ada keuntungan di sana. Yang keempat, tentu kalau orang-orang yang tidak enakan sama orang lain, merasa, aduh gimana ya, solidaritas yang terlalu tinggi kepada teman sehingga mengorbankan keluarganya atau hal penting dalam pekerjaannya atau kesehatannya demi menyenangkan orang lain, memakan makanan pedas padahal itu tidak bagus untuk kesehatannya. Nah, ini dibutuhkan sebuah ketegasan. Yang kelima adalah orang-orang yang terlalu fokus kepada satu hal yang mengabaikan kepada yang lainnya. Jadi untuk teman-teman, atau bisa jadi kelemahan seseorang itu orang yang tidak bisa fokus. Kenapa? Karena dia punya skill yang multi talent. Cari duit jago, jadi pemimpin bisa, ngomong juga bisa, temannya banyak, tapi tidak fokus karena terlalu banyak hal yang bisa dikerjakan. Maka dia butuh fokus. Oke, temukan kelemahan Anda ada di mana. Bisa jadi kelemahan seseorang itu adalah terletak pada manajemen waktu. Oke, yang ketiga teman-teman, sebuah integritas itu terlihat dari seseorang ketika menepati janji. Ketika saya berjanji bahwa pada siang hari ini saya akan melakukan Zoom meeting tentang public speaking,
terkait membangun integritas, ya saya tepati jam 1 siang saya Zoom meeting. Jadi seandainya dalam sebuah Zoom meeting seperti ini tidak ada peserta yang datang, tidak ada orang yang bergabung, tetap kelas kita laksanakan. Kita anggap sebagai latihan untuk presentasi secara online. Caranya seperti itu. Kita menepati janji kita. Janji kepada diri sendiri untuk mendapatkan pendapatan lebih secara online. Janji kepada keluarga, kepada anak-anak untuk mengajak jalan-jalan. Janji untuk membelikan sepatu. Janji kepada teman-teman klub TPC untuk membuat tumpeng. Janji apa yang Anda buat tepati. Nah, kalau di public speaking.id ini, kita punya janji dalam bentuk sebuah garansi, teman-teman. Jadi kita punya janji garansi bagaimana teman-teman yang belajar di public speaking online Ilyas Sapso ini, kita ada sebuah garansi bahwa mereka boleh belajar mengulang sampai mahir. Kapan? Garansi kita seumur hidup. Dan kabar baiknya ketika teman-teman mengikuti kelas public speaking ini, berlatih, tekun, mengikuti, hadir tepat waktu di Zoom meeting, mengumpulkan tugas-tugas online yang kita berikan, maka kita berikan jaminan dalam waktu 1 bulan, teman-teman sudah sangat percaya diri, sudah sangat pede ketika berbicara di depan banyak orang. Ini garansi kita, teman-teman. Lalu bagaimana kalau sudah mengikuti semuanya, masih belum, hasilnya belum bagus? Ya, kita sadari bahwa ketika seseorang masuk belajar di sini, level kemampuan satu orang dengan yang lain orang kan berbeda-beda. Ada level orang ketika start belajar. Ketika start belajar itu ada orang yang memang startnya itu kalau dari skala 1 sampai ke skala 10 ini, ada orang startnya sudah di angka 8. Ketika orang sudah start di angka 8, ya dia tinggal lari kencang aja menuju sempurna ke angka 10, karena sudah cukup. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ketika belajar, dia ada di kondisi ini, di nomor 2, tentu akan berbeda penanganannya. Apalagi dengan orang-orang yang skalanya adalah skala minus 3, misalkan di paling belakang. Tentu saja untuk dari minus ini perlu kita nolkan dulu. Kemudian angka 2, 3, 4 sampai angka 8 PD dan sampai ke angka 10. Dan untuk mencapai semua ini, teman-teman, kita menyadari bahwa semuanya itu butuh satu hal namanya proses. Maukah teman-teman menjalani proses ini? Ketika teman-teman bersedia menjalani prosesnya, maka janji kita memberikan garansi sampai mahir akan terwujud. Dalam sebuah riset disebutkan bahwa dibutuhkan 10.000 jam untuk menguasai sebuah skill keahlian untuk menjadi seorang maestro. Ada penelitian baru yang menyebutkan cukup 20 jam bagi kita untuk menguasai skill apapun sebagai syarat cukup atau minimal sudah mampu mengoperasikan. Kalau Anda terlatih selama 20 jam dan kita berikan waktu sampai 30 hari, ada Zoom meeting, ada WA group semuanya, maka saya yakin teman-teman untuk belajar public speaking ini menjadi sangat mudah, teman-teman. Tepati janji Anda. Apa yang Anda janjikan? Oke, kita masuk poin yang keempat, membangun integritas dan otentisitas. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjutkan, apabila ada pertanyaan, teman-teman boleh bertanya kepada kita untuk kita jawab. Atau kalau memang teman-teman sudah nggak sabar, ya kita lanjutkan lagi di poin yang keempat, gitu kan. Nah, poin yang keempat adalah membangun sebuah integritas. Teman-teman jangan pelin-pelan.
Orang bilang mengatakan bahwa plan itu seperti ini. Plan itu pagi, kedelai, sore, tempe. Ini salah satu contoh gitu kan. Orang-orang yang plan ditambahkan pagi itu masih kedelai, ketika sore ya sudah berubah menjadi tempe. Nah, tentu saja ini kita lihat konteksnya kita, bagaimana seorang tuh tidak konsisten, gitu kan. Plan ini adalah orang yang tidak tegas. Bahasa lainnya untuk jangan plan ini kalau kita teruskan di sini adalah jadilah pribadi yang tegas untuk memutuskan. Kira-kira di tahun 2021 ini yang teman-teman putuskan yang kira itu apa? Apa makna keputusan Anda tersebut? Dari keputusan itu, dari keputusan yang Anda buat tersebut, setelah Anda tahu maknanya, langkah-langkah apa yang Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan di sini, apakah teman-teman sudah memiliki sebuah step yang memberdayakan? Seperti apa? Self-coaching skill. Ini penting bagi kita teman-teman. Jadi teman-teman menjalani tahun 2021 ini benar tegas, tidak pelin-pelan. Sama hanya dengan seorang laki-laki yang ketika dia bertemu dengan dihadapkan dengan pilihan-pilihan banyak wanita, itu kan, dia harus memilih satu di antara wanita yang ada. Jangan menggunakan alasan kan bisa berdua, bertiga, berempat gitu kan. Yuk kita fokus untuk satu dulu, muliakan satu wanita. Artinya apa? Benar-benar hanya satu. Jangan berbagi sana, berbagi sini. Cukup fokus satu hal, lakukan, putuskan apa maknanya bagi Anda, apa pentingnya bagi Anda, why Anda kenapa, dan langkah-langkah yang siap Anda wujudkan untuk mencapai seperti apa. Jadi dibutuhkan ketegasan. Tidak peduli orang-orang mengatakan seperti apa, ketika Anda sangat tegas dalam kehidupan ini, maka Anda adalah pribadi yang luar biasa, yang siap untuk menjadi pribadi yang otentik. Dan jangan lupa ketika Anda otentik, Anda pun harus punya integritas. Jadi, berempat jangan plan. Dan yang kelima teman-teman adalah pribadi yang bertanggung jawab. Itu yang kelima. Tanggung jawab seperti ini bukan tanggung jawab seperti sebentar. Bagaimana? Bertanggung jawab. Apa sih bertanggung jawab itu? Posisi bertanggung jawab ini di mana ketika Anda menjadi seorang pembicara, apapun yang Anda sampaikan, Anda katakan kepada orang lain, teman-teman punya sumber data yang valid ketika menyampaikan hal itu. Sumbernya dari mana? Secara ilmiah, secara intelektual dapat dipertanggungjawabkan, secara emosional menyentuh orang lain, dan secara spiritual juga mencerahkan. Ya, artinya Anda adalah orang yang bertanggung jawab ketika berbicara, tidak asal nyeplos, dan Anda sudah memikirkan kira-kira ketika Anda berbicara seperti ini, dampak kedepannya bagaimana? Dampak sebelumnya bagaimana? Itu teman-teman, tanggung jawab. Sama halnya ketika seseorang mencari informasi, sebutlah contoh informasi, cari tentang nasi tumpeng Semarang, bertanya harganya berapa, modelnya bagaimana, ongkirnya seperti apa.
sudah dijelaskan banyak hal, ada 10 porsi, 20, 30, 40, 50, 100, bahkan sampai 1000 porsi pun juga siap. Sebagai contoh saja teman-teman. Apakah mampu? Ya mampu saja. Kalau kita didukung oleh support tim yang sangat besar, kita mampu. Nah, setelah Anda bertanya-bertanya dan Anda ingin memesan, ya sudah tanggung jawab. Minta nomor rekening, transfer duluan, transfer DP, gitu teman-teman. Jangan tidak ada transfer DP, ada kejelasan, hari bertanya, Pak, pesan saya bagaimana? Loh, pesan apa? Tumpengnya kemana loh? Anda kan hanya bertanya, tetapi Anda belum melakukan konfirmasi transfer, dan Anda belum transfer ya. Order tidak kita kerjakan. Loh, gimana toh Pak? Bukan gimana-gimana. Aturan kita, order tumpeng itu, sebagai contoh ya, H-3, Anda jadi 50% atau lunas itu lebih bagus. Nah, setelah Anda DP jadi masuk, order kita kerjakan. Itu namanya tanggung jawab. Terakhir, satunya kata dan perbuatan. Ketika Anda ngomong berjalan ke barat, maka berjalanlah ke barat. Ketika Anda ngomong jalan ke timur, jalanlah ke timur. Satunya kata dan perbuatan. Ini adalah orang-orang yang punya integritas dan orang-orang yang otentik. Sebagai contoh, ketika kita memesan nasi kucing, nasi bungkus ke seorang penjual di daerah Merapen, kata-katanya memang manis, bahwa besok sore kita butuh nasi kucing, kita butuh nasi. Dia bilang, oh siap, sanggup, harga berapapun oke, semuanya oke. Ternyata di hari H kita konfirmasi, bagaimana? Aduh maaf, ternyata ibunya nggak bisa, tetangga juga nggak bisa, bisanya mulai besok. Nah, kalau seperti ini kan akan ada toleransi ketika orang yang diorder itu lebih awal merespon, bukan ketika kitanya baru menjawab, tapi aku menyampaikan mohon maaf untuk hari ini belum bisa kirim karena alasannya A, B, C, D. Mestinya kan seperti itu, bukan menunggu kita tanya baru memberi jawaban dan berbagai macam alasan, karena hujan lah, karena apalah. Sebenarnya hujan bukan alasan, tetapi lebih kepada personal seseorang itu, dia punya integritas atau tidak. Itu oke teman-teman. Lalu bagaimana sikap kita dengan orang-orang yang ketika sudah kita nggak mampu tapi meleset, dia tetap berinteraksi sambil kita belajar dari satu pengalaman tersebut. Oke, itu teman-teman, satunya kata dan perbuatan untuk membangun integritas dan otentik kita sebagai seorang pembicara. Kita open kelas mentoring online public speaking karena ini sampai akhir. Kita belajar selama 30 hari stop dan ada Zoom meeting seperti ini. Ada kelas WhatsApp juga, ada tanya jawab di grup, ada kelas Facebook grupnya juga. Nanti teman-teman mau lebih memilih yang mana, mau di Facebook boleh, di WhatsApp boleh, Zoom meeting, dan kita ada pembelajaran tutorial selama 30 hari. Silakan diakses dan dikumpulkan tugasnya. Bagi yang belum gabung, yang ingin tanya-tanya, silakan klik telepon ke WA 0821 4150 2649. Dan para member yang lain yang sudah bergabung, kita tunggu mengumpulkan tugas-tugas online-nya Anda sudah di hari yang keberapa. Saya, Ilya Sauso, mengucapkan terima kasih telah menyimak video kita. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.